pengajarnya dibantu oleh asuhan pengajar yang berasal dari lulusan terbaik. Dan setiap tahunnya pengajar itu mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar sosial akan mengatasi ruang pengajar pada saat kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Jadi ruangan ini juga bisa dari ruangan pengajar karena ruangan ini itu untuk menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan terkait dengan pembelajaran di Sofia. Terus salah satu dari Sofia yang berperan membela R. Sutomo setelah Biotomo berdiri adalah Dr. Hadri Efrol yang menjabat pada 1901 sampai 1908. Jadi di sini ada Hindia Belanda. Jadi pada Sofia dibentuk untuk memahami lingkungan geografis Hindia Belanda karena mereka nanti dijelaskan di berbagai daerah dalam wilayah tersebut. Gimana? Jadi selanjutnya ini ada algebra. Algebra ini digunakan oleh pelajar Sofia pada saat belajar anatomi. Bahkan pakai dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Ini ada buku-buku kedokteran. Buku-buku kedokteran Sofia sebagai ditulis oleh para pengajar. Sisanya didatangkan dari Eropa sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sana. Jadi buku-bukunya. Selanjutnya ini ada kerangka asli yang digunakan untuk peraga dalam praktek agronomi Sofia. Nah ini kerangkanya nih. Turun. Dukun di Nusantara. Jadi di masyarakat Indonesia umumnya mengenal dukun sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk mengobati, sehingga dukun memiliki kedudukan terhormat karena sering diminta bantuannya. Jadi tuh dukunnya tuh ada dukun pijat sama dukun kitan. Dukun pijat itu dianggap mampu menyembuhkan penyakit dengan cara mengusap, memijat, menepuk, memutar, atau menggetarkan bagian tubuh yang sakit. Jadi dukun pijat ini tuh nggak buat pengobatan doang, tapi bisa buat relaksasi dan kecantikan. Bisa juga dukun kitan. Dukun kitan itu ahli dalam memotong kulit atau kulit pada ujung alat kelamin agar mudah dibersihkan pada saat buang air kencing. Proses pemotongan kulit dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti penjepit bambu yang berfungsi menarik kulit, pengukur untuk menentukan panjang kulit yang dipotong, dan sembilu bambu atau pisau untuk memotong kulit. Selanjutnya itu ada tanaman obat Nusantara. Tradisi menggunakan tanaman sebagai bahan obat sudah dikenal sejak lama. Ini dibuktikan oleh spesialis tanaman obat pada dinding Candi Borobudur, Prambanan, dan Parantaran. Naskah-naskah pada latar dari Jawa, Bali, hingga Sulawesi Selatan juga menuliskan tentang racikan obat-obat dan tanaman. Serat ini yang terbit pada 1814 juga memuat informasi jenis jamu dan kebiasaan orang Jawa meminum jamu untuk mengobati penyakit serta memelihara kesehatan.
Selanjutnya ada Junghun dari China. Nama tokohnya ini Franz Wilhelm Junghun. Dia seorang botanikus Jerman. Dia perannya buat memproduksi China sebagai obat malaria. Terus ada Junghun. Peran penting Junghun itu dia merintis budidaya China hingga akhir abad ke-19 menghasilkan 2/3 China yang beredar di dunia. Jadi ini sekolah dokter Jawa. Ini ada sekolah dokter Jawa. Ini ada institut militer. Ini kegiatannya. Kondisi saat memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Kalau ini surat keputusan Raja Willem II. Kalau ini replika ijazahnya. Terus ini ada direkturnya dari tahun 1891 sampai 1901. Dan selanjutnya ada alat pemecah kepala. Ini dalam pensteril, jadi buat mensterilkan peralatan-peralatannya, dibersihkan. Sini, ada dokternya, namanya Willem Bos. Jadi ini ada wabahnya juga. Tempat penyimpanan, jarum suntik, kain kasar, terus alat-alat buat ngedeteksi detak jantung, tabung tes darah, teropong, pinset. Jadi sekarang kita di ruang Sophia. Isi dari ruang Sophia itu ada ini ada foto pelajar Sophia belajar waktu belajar di luar kelas. Dan yang ini ada foto pelajar sekolah dokter Jawa. Ini ada replika ijazah Sophia. Selanjutnya itu ada alat röntgen. Nah, selanjutnya itu ada fasilitas Sophia. Yang pertama itu ada fasilitas ruang rekreasi Sophia. Yang kedua itu ada ruang gimnastik Sophia, ada gedung sekolah sama asrama Sophia. Selanjutnya itu ada alat bantu pernafasan. Itu digunakan dokter untuk pernafasan, membantu pernafasan. Selanjutnya ada kuster. Kuster itu buat mensterilkan peralatan kedokteran. Selanjutnya itu ada hasil karya pelajar Sophia. Itu ada hasil praktek peta pelajar Sophia. Lalu ada hasil praktek anatomi pelajar Sophia. Selanjutnya itu ada macam-macam ininya ya. Tas berisi peralatan praktek kedokteran, terus alat peraga kedokteran, ada buku-buku kedokterannya. Selanjutnya itu ada Trillion inhaler, terus ada busi rektum, retroskop, suction, lampu operasi, lalu ada haksisir atau rektor, spoiler, ada baugi, kinet tulang, drill bore, scalpel, knebel tang, pinset, open door, L-hack, one-hack. Jadi di sini ruang lulusan Sophia. Nah, ini salah satu lulusan Sophia. Yang pertama ada Mary Thomas. Jadi ini perempuan dari 150
280 laki-laki. Terus selanjutnya ada Tengku Masyur. Selanjutnya ada Ahmad Mohtar. Selanjutnya ada Abdul Rifai. Nih. Selanjutnya ada lagi JF Tumbaleka. Ada lagi Junan Setia Kusuma. Selanjutnya ada lagi Willem Karel. Ada lagi Jacob Bernardus Sitalana. Ini ada meja dan kursi dokter Ratu Medan. Jadi ini ada nama-nama lulusan Sofia tahun 1980 sampai 1926. Benar. Ini ada ruang memori H. Budi Utomo. Ini tuh terbentuk pada 20 Mei 1908. Ini tuh terus ada pengurus Budi Utomo. Ketuanya itu ada Sutomo, wakil ketuanya ada Muhammad Sulaiman, sekretaris satunya ada Gondo Suna. Jadi selanjutnya itu ada ruang asrama Sofia, yaitu pada 1 Maret 1902 kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung Sofia untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada jadwal aktivitas sehari-hari di Sofia. Jadi ini jadwalnya dari pagi sampai malam. Jadi selanjutnya itu ada biola sama gesekannya. Dia itu biolanya ini milik R. Mariono, digunakan sewaktu istirahat. Jadi selanjutnya itu ada tempat untuk beristirahat para pelajar di Sofianya ya, dari mulai ada kursi, kasur, lemari, bantal, guling, tidur ya. Jadi ini ada status sosial keluarga pelajar di Sofia. Jadi itu ada keluarga lapisan atas, keluarga lapisan menengah, sama keluarga lapisan bawah.
Jadi selama di asrama ini persaudaraan mulai tumbuh. Ini itu ruang kelas Sofia. Nah, ruang kelas Sofia pendidikannya itu kurikulumnya disamakan kurikulum yang di Eropa. Nah, bahasa Belanda itu dijadikan bahasa pengantar. Terus kegiatan belajarnya dari jam 7 sampai jam setengah 1 siang. Terus setiap pergantian waktu belajar disediakan waktu istirahat 10 menit. Jadi ini ruang dia berbagi menjadi salah satu kekayaan hayati yang mampu mengundang pedagang Eropa datang ke Nusantara. Mereka berusaha mendapatkan rempah-rempah dari tempat asalnya karena harga belinya jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar Eropa. Terus keuntungannya itu besar dengan pedagang rempah. Wah, kapal. Rempah juga ada kayu manis, kapur baru, selada, cendana, gaharu, pala, cengkeh dan jahe. Nih ada di sini nih gambarnya, itunya dah. Tuh jadi kayak gini guys. Di sini tuh. Jadi ini peta penghasil rempah-rempah pada abad ke-18, abad ke-17 sampai 18. Nah, ini yang warna kuning itu daerah kerajaan lain. Kalau yang warna kuning ini daerah kerajaan lain. Kalau yang warna merah ini, merah darah ini pengaruh yang VOC itu. Daerah pengaruh VOC. Ini yang merah. Kalau misalnya yang hijau itu daerah rempah-rempah. Daerah rempah-rempah ini dominan di Sulawesi, dominannya. Terus kalau misalnya yang warna pink itu daerah pengaruh Belanda. Ini yang pink nih. Cirebon, Semarang, Surabaya, terus Pulau Timur, Kupang. Terus ini yang ini garis merah ini jelas laut dagang Asia. Dagang Eropa. Kalau yang hijau baru dagang Asia. Kalau yang hijau, kalau yang merah Eropa, kalau yang hijau Asia. Jalan laut.